Minasang, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepangku kali ini membahas tentang jam dan menit dalam bahasa Jepang. Jam dan menit dalam bahasa Jepang. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? Minasang, untuk belajar jam dan menit ini, pastikan kalian sudah hafal angka dalam bahasa Jepang. Ya, pastikan kalian sudah hafal angka dalam bahasa Jepang. Karena cara menyebutkan jam ini adalah gabungan angka ditambah ji. Saya ulangi sekali lagi, cara menyebutkan jam dalam bahasa Jepang adalah gabungan dari bahasa Jepang angka ditambah ji. Coba kita perhatikan tabel ini dulu. Nah, kita coba lihat di sini. Ini sudah ada dari pukul 1 sampai pukul 12. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, yang di depan ini adalah bahasa Jepang dari angka 1 sampai 12. Seperti ini, ichi, ni, sang, yo, go, toku, shichi, hachi, ku, ju, juichi, juni. Kemudian di belakangnya tinggal ditambahkan ji. Jadi bahasa Jepang jam ini adalah gabungan dari angka ditambah ji. Jadi kalau minasang sudah hafal bahasa Jepang angka, tentu akan lebih cepat untuk belajar jam. Jadi kita coba cek satu-satu dari sini. Dari pukul 1 atau jam 1 itu bahasa Jepangnya ichiji. Pukul 2, niji. Pukul 3, sangji. Pukul 4, yoji. Nah, untuk pukul 4 ini, yang kita tahu bahasa Jepang angka 4 itu kan yong atau shi, ya. Yong atau shi. Tapi untuk menyebutkan pukul 4, kita sebutnya yoji, bukan yongji. Jadi tanpa n dia, yoji. Kemudian pukul 5, goji. Pukul 6, rokuji. Pukul 7, shichiji. Nah, ini shichiji ya, pukul 7-nya. Jadi 7 itu kan ada 2, ada nana, ada shichi. Tapi kalau pukul 7 kita sebutnya shichiji. Kemudian pukul 8 itu hachiji. Pukul 9, kuji. Ingat ya, ini juga ada pengecualian. Kuji, bukan kyuji, tapi kuji. Kemudian pukul 10, juji. Pukul 11, juichiji. Pukul 12, juneji. Hai, itu bahasa Jepang dari jam 1 sampai jam 12. Jadi yang perlu diperhatikan ini, yoji, shichiji, kuji. Itu ya. Hai, sekarang kita lanjut ke penyebutan menit. Penyebutan menit. Jadi kalau tadi menyebutkan jam itu adalah angka ditambah ji, kalau menyebutkan menit, angka ditambah fung atau pung. Ya, angka ditambah fung atau pung. Kita lihat satu-satu. Dari sini, 5 menit itu adalah gofung. 10 menit jupung. Nah, bahasa Jepang 10 itu kan ju, ya, ju. Tapi kalau 10 menit itu yang double itu p-nya, bukan u. Jadi jupung. Jupung. 15 menit, jugofung. 20 menit, nijupung. Kemudian 25 menit, nijugofung. 30 menit, sanjupung. Atau hang. Ini ada 2 penyebutan ya, bisa sanjupung, bisa hang. Nah, ini untuk penyebutan 30 menit, detailnya nanti kita akan bahas lagi penggunaannya, kapan pakai sanjupung, kapan pakai hang. Nanti kita akan bahas pada contoh kalimatnya. Kemudian kita lanjut dulu ke sini, 35 menit itu sanjugofung, 40 menit yonjupung, 45 menit yonjugofung, 50 menit gojupung, 55 menit gojugofung. Jadi intinya kalau kita perhatikan ya, kalau ada 5 di belakangnya, itu pakainya fung di belakangnya. Seperti ini, 5 menit, 15 menit, 25 menit. Jadi kalau dia ada angka 5 di belakangnya, itu pakai fung, pakai f, ya. Kemudian kalau ada puluhan, seperti ini, 10, 20, yang akhirnya 0 seperti ini, itu kita pakai double p, seperti ini. 10 menit jupung, 20 menit ni jupung. Begitu ya. Jadi kalau 5 kita pakainya F, kalau puluhan 10, 20, 30 kita pakainya
double P seperti ini. Juppu. Hai, itu untuk penyebutan menit. Sekarang sebelum ke pola kalimat, kita coba lihat beberapa kosakata tambahan di sebelah sini. Ini ada gozeng. Gozeng artinya AM atau pagi. Misalnya kalau menyebutkan jam kan ada jam 7 pagi, jam 5 pagi. Nah, untuk keterangan pagi itu AM, kita pakainya gozeng, ya. Jadi ini untuk menyatakan pagi. Itu pakainya gozeng. Nanti kita akan bahas pemakaiannya. Kemudian kalau PM kita sebutnya gogo. Gogo. Jadi seperti jam 2 siang, jam 7 malam, jam 10 malam, itu kita pakainya gogo. Ini ya, PM. Kemudian ima artinya sekarang. Terus nanji. Nanji artinya jam berapa atau pukul berapa. Jadi ini kata tanya. Hai, kalau minasang perlu jeda waktu untuk menghafalkan kosakata, silahkan di-stop dulu videonya. Kalau sudah hafal, kita akan lanjutkan. Pertama, kita mau latihan dulu untuk menyebutkan waktu. Ya, kita mau latihan kapan pakai gozeng dan gogo dulu. Ini ya. Kita menyebutkan waktu. Misalnya ini. Contohnya jam 9 AM atau jam 9 pagi. Jadi AM itu kan tadi kan gozeng ya. Jadi jam 9 pagi itu gozeng kuji desu. Gozeng kuji desu. Sebutkan dulu keterangan waktunya, kemudian jamnya, jam berapa. Gozeng kuji desu. Kemudian kalau 9 malam, seperti ini, 9 malam. Kita sebutnya gogo kuji desu. Gogo kuji desu. Seperti itu minasang. Jadi kalau ada keterangan waktunya, AM atau PM, sebutkan dulu gozeng atau gogonya, baru diikuti jamnya. Gozeng kuji desu. Gogo kuji desu. Kalau ada menitnya, kita sebutkan setelah jam. Contoh, misalnya di sini ya, jam 9.05 pagi. Gitu. Jam 9.05 pagi. Gozeng kuji, sebutkan menitnya sekarang. Gofung desu. Sebutkan gozeng atau gogo, kemudian jamnya jam berapa, baru menitnya. Diakhiri dengan des. Gampang ya? Itu cara menyebutkan waktu yang ada keterangan gozeng atau gogonya. Baik, sekarang kita masuk ke pola kalimat. Kita mulai dari kalimat satu yang ini dulu. Jadi ini kalimat satu adalah kalimat tanya minasang. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Ini untuk menanyakan jam ya. Sekarang pukul berapa? Bahasa Jepangnya ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Jadi ima ini artinya sekarang. Ya, ini di kosakatanya sudah ada tadi. Ima artinya sekarang, nanji artinya jam berapa atau pukul berapa. Terus desu ka, ini kita ucapkan dengan intonasi naik ya untuk menandakan kalimat tanya. Jadi kalau minasang mau menanyakan waktu, bisa pakai ini. Sekarang pukul berapa? Ima nanji desu ka? Nah, sekarang kita coba latihan ke kalimat 2. Jadi selain cara menyebutkan waktu yang menggunakan keterangan gozeng dan gogo seperti ini, seperti yang tadi ya, kita bisa menyebutkan waktu tanpa gozeng atau gogo. Misalnya seperti ini. Sekarang pukul 9. Sekarang pukul 9. Ima kuji desu. Ima kuji desu. Ima itu sekarang, kuji itu pukul 9. Ima kuji desu. Masukkan jamnya di sini. Jadi ini yang tanpa keterangan waktu gozeng atau gogo. Jadi kalau misalnya ditanya, sekarang pukul berapa? Ima nanji desu ka? Kuji desu. Pukul 9. Jawab seperti itu juga bisa minasang. Jadi nggak dipakai imanya ini juga nggak apa-apa. Langsung dia kuji desu. Pukul 9. Seperti itu. Ima nanji desu ka? Sekarang pukul berapa? Kuji desu. Pukul 9. Langsung bisa seperti itu tanpa pakai ima. Bisa ya minasang ya?
Terus kalau misalnya ada menit seperti ini, sama seperti tadi, sebutkan setelah jamnya. Contoh, sekarang pukul 9:30 menit. Terus sekarang pukul 9:30. Ima kuji, sebutkan menitnya sekarang, 30분 desu. Ima kuji 30분 desu. Sekarang pukul 9:30. Seperti itu. Atau bisa juga pakai ini, ima kuji hang desu. Ima kuji hang desu. Jadi 30 menit itu kan tadi ada sanjupung, ada hang. Jadi kalau menyebutkan 9:30 bisa kuji sanjupung, bisa kuji hang. Jadi 30 menitnya itu bisa minasang pakai sanjupung atau hang. Tapi sebagai catatan ya minasang ya, kalau hang ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada jam di depannya. Seperti ini, 9:30, 10:30, 11:30, itu kan ada jam di depannya. Jadi boleh pakai sanjupung, boleh pakai hang. Ya, boleh sanjupung, boleh pakai hang. Tapi kalau misalnya tidak ada jam di depannya, misalnya ditanya berapa menit, 30 menit, seperti itu saja, 30 menit. Jadi nggak ada jam di depannya, kalian pakainya sanjupung, nggak boleh pakai hang. Jadi intinya hang itu boleh dipakai kalau ada penyebutan jam di depannya. Seperti ini, 9:30 gitu. Jadi ada penyebutan jam di depannya. Tapi kalau cuma menyebutkan 30 menit saja, itu harus pakai sanjupung, nggak boleh pakai hang. Ya. Hai, semoga penjelasannya bisa cukup dimengerti dan videonya bisa bermanfaat serta bisa membantu kalian belajar bahasa Jepang. Sampai di sini dulu. Ijo desu. Arigatou gozaimasu.